Polisi tetapkan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebagai tersangka pemerkosaan. Puluhan kios kayu di kawasan padat penduduk Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung hangus terbakar. Di Sukabumi, tabungan hari raya Lebaran senilai 700 juta rupiah dibawa kabur. Apa kabar Anda hari ini, saudara? Kompas Jabar akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menyuguhkan berita menarik dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Bersama saya Nugroho Iman, berikut Kompas Jabar selengkapnya. Polisi tetapkan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebagai tersangka pemerkosaan terhadap anak seorang pasien. Tersangka melakukan aksinya dengan modus pengambilan darah korban untuk keperluan pengobatan sang ayah. Polda Jawa Barat menetapkan dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung menjadi tersangka pemerkosaan terhadap anak seorang pasien. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 7 suntikan, obat-obatan yang diduga digunakan tersangka, serta alat kontrasepsi. Tersangka diancam pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Dari pemeriksaan beberapa hari ini memang kecenderungan pelaku ini mengalami sedikit kelainan dari segi seksual ya. Jadi begitu juga dengan hasil pemeriksaan dari pelaku ini, nanti kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, ahli psikologi maupun psikologi forensik nanti untuk tambahan pemeriksaan, sehingga kita menguatkan adanya kecenderungan kelainan dari perilaku seksual pelaku. Gitu. Untuk berikutnya silakan Pak. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung membenarkan pelaku merupakan seorang residen anestesi program dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unpad. Pasti ada DPJP, dokter penanggung jawab pasiennya, dan memang ini sudah sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan yang dilaksanakan di rumah sakit. Tetapi mungkin juga dari terduga ini memang melaksanakan di luar SOP itu. Terima kasih. Menurut keterangan polisi, kemungkinan adanya korban lain. Hingga saat ini ada 2 laporan lainnya telah masuk terkait kasus yang sama. Polisi juga membuka pengaduan bagi korban yang ingin melapor. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Universitas Padjadjaran bertindak. Mereka memberhentikan mahasiswa pendidikan spesialis program studi anestesi yang menjadi pelaku pemerkosaan terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Seorang mahasiswa pendidikan spesialis prodi anestesi Unpad dan juga dokter yang sedang menjalani pendidikan profesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien. Terkait peristiwa tersebut, Unpad memberhentikan statusnya sebagai mahasiswa dan mengecam keras kejadian tersebut. Rektor Universitas Padjadjaran mengatakan, pelaku sudah tidak tercatat sebagai mahasiswa dan tidak lagi bisa berkegiatan di kampus maupun di rumah sakit. Selain itu, Universitas Padjadjaran juga berkoordinasi dengan RSHS dan juga polisi agar korban mendapatkan keadilan. Selain itu, Unpad juga akan melakukan pengawasan lebih ketat di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun non-spesialis, agar kejadian tersebut tidak terulang. Kita lembaga pendidikan, tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan.
Karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti, walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan, sudah melakukan tindak pidana. Kasus ini sudah ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dan pelaku saat ini sudah ditahan. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Puluhan kios kayu di kawasan padat penduduk Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung hangus dilahap si jago merah Rabu malam. Proses pemadaman berlangsung tegang. Warga mencoba merebut selang pemadam kebakaran. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 30 kios kayu di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Saat pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman, sempat bersitegang dengan warga yang merebut selang pemadam kebakaran. Menurut salah satu pemilik kios, Muhammad Pian mengatakan, api bermula sekitar 23 waktu Indonesia Barat dan mengetahui kiosnya terbakar setelah diberitahu oleh anaknya. Yang terbakar apa ini, Kang? Yang terbakar apa ini, Pak? Ini tuh, ini apa? Penjual kayu bekas sama palet-palet. Ini berapa joko kira-kira, Pak? Hah? Yang terbakar berapa joko? Kurang tahu ya. Perkiraan sih ya, di atas 30-an. 30 joko ya? Ya. Jadi tiba-tiba api membesar atau ada Iya, tiba-tiba besar. Saya pas ke sini udah besar. Jadi nggak tahu berasal dari apa juga nggak tahu. Petugas masih terus melakukan pemadaman dengan mengerahkan belasan unit mobil pemadam. Banyaknya bahan mudah terbakar, proses pemadaman menjadi terkendala. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Di Sukabumi, tabungan Hari Raya Lebaran senilai 700 juta rupiah dibawa kabur. Informasi selengkapnya akan hadir setelah jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Belasan perempuan di Sukabumi melapor ke polisi setelah uang tabungan Hari Raya dibawa kabur penyelenggara tabungan Lebaran. Akibatnya para korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Loh, iya mah kuat geus kosong. Jangan. Korban tabungan Hari Raya mendatangi Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat untuk melaporkan seorang perempuan berinisial DSR ke polisi. Terduga pelaku yang merupakan penyelenggara tabungan Hari Raya menghilang, membawa kabur uang sejumlah 700 juta rupiah tabungan Lebaran mereka. Untuk melengkapi laporan, para korban yang merupakan agen-agen tabungan Hari Raya itu membawa bukti transferan kepada penyidik. Para korban mengikuti tabungan Hari Raya yang diselenggarakan pelaku ini sejak 5 tahun yang lalu. Uang yang ditabungkan korban bervariasi, mulai 500.000 hingga 3 juta rupiah per orang setiap bulannya. Tahun pertama hingga keempat, pelaku memberikan uang tabungan kepada para korban dengan lancar pada 10 hari sebelum Lebaran. Namun di tahun ini justru pelaku tidak memberikan tabungan Hari Raya mereka. Pelaku malah menghilang dengan membawa uang para korban sekitar 700 juta rupiah. Awal mulanya ya nggak tahu ya mau kayak gini. Soalnya kan katanya dia berjalan usahanya tuh udah lama, udah hampir 5 tahunan. Aku ikuti dia kan baru 3 tahunan. Kalau dijanjikannya apa? Dijanjikannya ya uang baru pecahan kecil. Pecahan berapa? 5.000 atau? 5.000, 10.000 kayak gitu. Otomatis kan member juga pada mau ikut ya, biar gak susah ngantri ke bank, mending ikutan tahara. Kalau teteh kerugiannya berapa? Aku sendiri apa sama member? Sama member teteh? 58 jutaan. 58 juta. Sementara Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Tatang Mulyana, kepolisian telah menerima laporan para korban dan melakukan pemeriksaan.
Kemudian masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Itu masih dalam rangka penyelidikan. Yang laporan ada berapa? Kerugiannya belum bisa dihitungkan belum. Yang sudah jadi belum bisa. Yang sudah diperiksa berapa? Ada 10 orang. 10 orang. Pak Kasat, kerugian sampai miliaran gitu Pak? Dari satu orang perkiraan belum. Tapi nilainya bisa lebih dari puluhan juta. Belum diaudit. Belum masih dalam rangka penyelidikan. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Para korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Maling sepeda motor dengan modus penipuan ditangkap kepolisian Polres Tabes Bandung. Pelaku mengaku sebagai anggota kepolisian di kantor polisi. Tersangka dengan santai membawa motor hasil kejahatannya. Hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku berinisial MP melakukan kejahatannya dengan cara menipu korban yang merupakan pengemudi ojek online. Pelaku berpura-pura menyapa petugas polisi yang sedang berjaga. Pelaku meminjam motor korban dengan alasan untuk menjenguk teman yang sakit. Pelaku telah melakukan aksi kejahatan yang sama sebanyak 5 kali di kota Bandung dan telah menjual beberapa motor curian ke luar kota. Itu adalah pelaku yang kemarin muncul di sosial media, datang ke suatu pos penjagaan di Buah Batu, yaitu pos rumah dinas. Di situ yang melakukan dengan turun di tempat pos tersebut mengaku anggota polisi dan teman anggota polisi. Ternyata setelah itu yang bersangkutan keluar, ternyata dia melakukan pelaku. Dan setelah kita telusuri bahwa yang bersangkutan itu telah melakukan kurang lebih 5 kali. Selain itu, pelaku MP dan 3 penadah motor hasil kejahatan telah ditahan dan dijerat dengan pasal 372 dan atau pasal 378 KUH Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun 8 bulan. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, tak hanya kerupuk melarat, Cirebon juga memiliki kuliner unik lainnya, yakni tape ketan dari Desa Bakung atau dikenal dengan tape bakung. Tape ketan ini memiliki keunikan karena menggunakan pewarna hijau alami dari saripati daun katuk. Di balik ketenaran tape bakung sebagai salah satu oleh-oleh khas Cirebon, ada tangan terampil dalam pembuatannya. Dunesi, salah satu ibu rumah tangga yang memproduksi tape bakung sejak tahun 2000 silam, bersama suaminya, Dunesi memproduksi sejak siang hingga malam hari untuk memenuhi pesanan. Dunesi bertugas mengambil daun katuk, mencuci dan mengambil saripatinya menggunakan blender. Sementara suaminya memasak ketan hingga mencampurkan saripati daun katuk sebagai pewarna alaminya. Setelah matang, satu persatu tape dibungkus dengan daun pisang. Dalam sehari, Dunesi mampu memproduksi 10 kg tape ketan. Jumlah ini meningkat saat 4 hingga 3 hari menjelang Idul Fitri. Tape bakung khas Cirebon, buat oleh-oleh bisa. Tape ketan ini tuh ya? Iya, tape ketan. Bikinnya unik tadi, Bu? Unik. Tapi nggak pakai warna, pakainya daun katuk. Kalau bikin ini pakai daun katuk biar wangi, biar enak dimasaknya. Tapi kalau pakai pewarna kan nggak sehat. Kalau pakai katuk sehat. Kalau direbusnya pakai kayu, pakai dangdang, nggak pakai kompor. Tingginya permintaan tape bakung, Dunesi mengajukan pinjaman pada bank lewat program pembinaan UMKM dengan kredit usaha rakyat. Di tahun 2024 silam, ada 30 perajin tape bakung yang sudah menjamin mitra binaan BRI. Dari total sekitar 60 hingga 70 di Desa Bakung Lor dan Desa Bakung Kidul.
BRI Unit Kelangenan sendiri sudah hadir mendampingi UMKM tape ketan di Desa Bakung Kidul dan Bakung Lor itu sejak tahun 2000-an. Di mana mereka itu ada beberapa komunitas atau yang kita sebut dengan klaster UMKM untuk membuat tape ketan khas Bakung Kidul dan Bakung Lor. Selain menjadi ciri khas, tape bakung menjadi bagian dari simpul kekuatan ekonomi warga yang terus dipertahankan. Muhammad Sahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Informasi dari dunia olahraga akan segera hadir. Tetaplah bersama kami di Kompas Jabar. Informasi dari Liga Indonesia. PT Liga Indonesia baru mengapresiasi tinggi pencapaian Timnas U17 yang mampu lolos ke Piala Dunia 2025. PT LIB menegaskan ini merupakan kolaborasi seluruh elemen guna memaksimalkan regenerasi dan menit bermain para pemain-pemain muda. Oh, sangat baik. Syuting langsung dan gol! Memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 serta perempat final Piala Asia U17 2025. Mayoritas timnas U17 diisi oleh para pemain yang tampil di Elite Pro Academy EPA. Terlebih hanya sebagian kecil pemain yang tidak berasal dari EPA, mereka diantaranya Torres Aziz, Matthew Baker, dan Aldian Syah Taher. PT Liga Indonesia baru selaku operator resmi Liga di Indonesia menyatakan hasil ini merupakan sinergi semua pihak, baik itu klub, PT LIB, hingga PSSI. Atas hasil ini PT LIB menjabarkan kompetisi EPA akan diperbesar lingkup cakupannya. Tidak semata-mata kita mengklaim ini adalah kontribusi Liga, bukan. Tetapi ini adalah kontribusi bersama di mana klub mau bertransformasi, ya. Kemudian kita menciptakan wadah kompetisi yang baik sehingga seperti sekarang ini kita lihat pemain-pemain itu punya punya physical training yang bagus. Kompetisinya juga akan kita lebarkan kembali dengan geografis yang ada, kemudian dengan izin dari PSSI, memang harus dilakukan beberapa modifikasi. Ya. Sinergi inilah yang diharapkan PT LIB akan terus berjalan. Mengingat musim 2025-2026, klub-klub Liga 2 direncanakan wajib untuk mengikuti turnamen di berbagai level usia. Selain U20, mereka wajib mengikuti U16 dan U18. Rinintan Kendriki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Event olahraga tahunan bertaraf internasional, Bintan Triathlon kembali digelar untuk edisi ke-21 pada tahun 2025. Dengan target 1.000 atlet triathlon dalam dan luar negeri, event internasional ini akan digelar di Bintan Beach International Resort yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang terkenal dengan keindahan alam dan fasilitas kelas dunia. Di edisi kali ini, Bintan Triathlon mencoba menghadirkan pengalaman yang berorientasi pada keluarga. Salah satunya dengan mendorong partisipasi lebih luas melalui kategori anak-anak dan remaja. Diharapkan event internasional yang ke-21 ini bisa menggait banyak atlet hingga wisatawan baik dalam maupun luar negeri, serta bisa mendukung visi Bintan sebagai daerah tujuan wisata terbaik di Indonesia untuk olahraga dan rekreasi. Jadi pemerintah Kabupaten Bintan kita sangat mengapresiasi pelaksanaan Indofood Bintan Triathlon 2025 yang tadi direncanakan di bulan Oktober. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan bisa menjadi event yang menambah semangat wisatawan datang ke Kabupaten Bintan.
Event olahraga tahunan bertaraf internasional Bintan Triathlon kembali digelar untuk edisi ke-21 pada tahun 2025. Olahraga gabungan dari berenang, bersepeda, dan lari akan dihelat pada 4 hingga 5 Oktober mendatang. Kejuaraan bulu tangkis Asia 2025 kembali berlanjut yang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Rabu malam. Bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan berhasil mengatasi perlawanan wakil Tiongkok Weng Yong Han untuk tampil menguasai pertandingan. Pebulu tangkis berusia 19 tahun ini berhasil menang 21-9 dan 21-14 untuk melaju ke babak kedua. Di babak selanjutnya Alwi akan berjumpa wakil Jepang Kenta Nishimoto. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya di sektor tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo, terhenti langkahnya di babak awal ketika berjumpa wakil India Pusarla Sindhu. Esther menyerah 15-21 dan 19-21. Wakil tunggal putri lainnya, Putri Kusuma Wardani juga harus angkat kaki dari kejuaraan badminton Asia di babak 32 besar. Menghadapi wakil Tiongkok, Weng Zhuyi, Putri sempat merebut game pertama 22-20. Namun Weng Zhuyi berhasil bangkit untuk membalas perlawanan dan merebut dua game berikutnya 16-21 dan 12-21. Di sektor ganda putra, pasangan Muhammad Sohibul Fikri dan Daniel Martin melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan wakil Makau, Pi Chichon dan Pang Fong Pui. Dalam tempo 22 menit, Fikri dan Daniel menang 21-15 dan 21-8. Di babak 16 besar, Fikri dan Daniel akan berjumpa ganda Korea Selatan, Kim Wong Ho dan So Seung Jae. Saudara, tak terasa sudah sampai di penghujung perjumpaan kita hari ini. Segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jumpa lagi esok di jam yang sama. Sampai jumpa.